Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bertemu kembali dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh keberkahan, yakni Ramadan. Sedekah adalah memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun. Apa itu yang diharapkan? Yang diharapkan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan ada 3 tingkatan orang yang kuat keimanan dan keislaman. Siapakah itu? Yang pertama, tingkatan orang yang kuat imannya adalah orang yang benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, berupa dia ikhlas mengeluarkan seluruh hartanya di jalan Allah. Seluruh hartanya dia keluarkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disedekahkan kepada orang. Mengapa? Karena dia merasa yakin dan tidak khawatir sedikit pun bahwa harta yang sudah dia sedekahkan kepada orang lain akan hilang begitu saja. Tetapi dia percaya dan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa harta yang dia miliki semata-mata adalah titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta tersebut akan kembali kepada dirinya dengan berupa kebaikan-kebaikan yang akan dia rasakan. Tingkatan yang pertama ini sudah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan penuh kedermawanannya. Sahabat Abu Bakar rela mengeluarkan seluruh hartanya di jalan Allah untuk berjuang, berjihad semuanya kepada Allah. Sampai-sampai Rasulullah pernah bertanya kepada beliau, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk dirimu?" "Aku memiliki Allah dan Rasulku." Masya Allah. Tingkatan yang kedua sahabat adalah tingkatan al-mutawassitun, tingkatan orang-orang yang imannya di tengah-tengah. Siapakah itu? Mereka adalah orang-orang yang ikhlas merelakan mengeluarkan sebagian hartanya, walaupun di sisi lain dia juga memenuhi kebutuhannya. Dia juga mengeluarkan kewajibannya berzakat fitrah, namun dia juga memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Itulah al-mutawassitun. Nah, tingkatan yang ketiga, orang yang bersedekah adalah orang yang berada di tingkatan ad-du'afa. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang imannya lemah. Mereka berpikir bahwa harta yang dimilikinya semata-mata hanyalah harta yang dia peroleh dari kerja kerasnya saja. Tapi dia tidak memikirkan nasib tetangganya. Dia tidak memikirkan orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan uluran tangan bantuan. Dia menganggap bahwa dirinya lah yang sudah berjuang, bekerja keras mendapatkan harta tersebut, maka dia yang akan menghabiskan harta-harta. Itulah orang yang lemah imannya, karena menganggap bahwa harta ini adalah miliknya sendiri. Para sahabat Fatayat yang budiman, dari 3 tingkatan tersebut dapat kita simpulkan bahwa
Orang yang kuat iman dan Islamnya dilihat dari seberapa besar dan tingkat sedekahnya. Jikalau semakin banyak, semakin besar dia bersedekah, niscaya tingkat keimanannya semakin kuat, karena dia selalu dekat dengan Allah. Namun orang yang tidak mau mensedekahkan hartanya, maka dia termasuk orang-orang yang lemah iman. Kemudian dalam suatu riwayat mengatakan, ada cerita Zaid bin Sabit, sahabat Rasul, kedatangan tamu pada waktu itu, seorang musafir di bulan Ramadan. Nah, ketika hampir waktunya berbuka, Zaid bin Sabit bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah kau memiliki makanan untuk buat berbuka?" Sang istri menjawab, "Tidak ada. Ada, namun sedikit untuk kita makan." Zaid bin Sabit menyuruh kepada istrinya, "Wahai istriku, nanti ketika sudah datang waktunya berbuka, matikanlah lampu rumah kita." Alasannya untuk berbenah, bersiap untuk berbuka. Nah, ketika datang waktu berbuka, Zaid bin Sabit menyuruh istrinya untuk segera mematikan lampu rumah. Ketika itu, sang musafir langsung disuguhi oleh makanan yang dimiliki oleh Zaid bin Sabit. Dengan lahap musafir tersebut untuk memakannya. Zaid bin Sabit menyuruh istrinya untuk segera mematikan lampu rumah. Ketika itu, sang musafir langsung disuguhi oleh makanan yang dimiliki oleh Zaid bin Sabit. Dengan lahap musafir tersebut untuk memakannya. Namun apa sahabat yang dilakukan Zaid bin Sabit? Zaid bin Sabit dan istrinya berpura-pura makan dengan lahap pula, dengan kunyahan yang keras, supaya terdengar oleh musafir tersebut bahwa Zaid bin Sabit dan istrinya juga ikut berbuka puasa. Nyatanya Zaid bin Sabit sedikit pun tidak memegang makanan beserta istrinya, semata-mata hanya untuk menyenangkan tamu tersebut. Para sahabat yang budiman, dari sinilah dapat kita petik pelajaran bahwasannya kita juga dapat menyenangkan hati orang lain dengan cara memberikan makanan kepada yang lebih membutuhkan. Untuk itu, di bulan suci Ramadan ini, kita dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah memberikan makanan kepada orang yang berbuka. Tiada lain tiada bukan, pastilah orang yang menerima makanan dari kita akan merasakan bahagia, gembira, karena mendapatkan hidangan yang akan mereka santap ketika berbuka. Hadis Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki bertanya kepada beliau, wahai Rasul, hal apakah yang dapat membahagiakan hati orang lain dan yang dibenarkan di dalam Islam? Rasul menjawab, yut'imu ta'am, berikanlah makanan kepada orang lain. Yang kedua, tebarkanlah salam kepada siapa saja yang kau kenal dan siapa saja yang tidak kau kenal. Itulah amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah kepada kita. Kita selaku umatnya beliau, yang menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita, uswah kita dalam kehidupan kita. Marilah berlomba-lomba, berfastabiqul khairat di bulan Ramadan yang penuh mulia ini. Jangan kita tunda-tunda sahabat. Kalau kita punya rezeki, berbagilah kepada orang lain dengan memberikan makanan saat berbuka puasa. Perbanyaklah hal-hal yang demikian. Insya Allah rezeki kita akan Allah lipat gandakan, dan rezeki yang kita keluarkan akan Allah kembalikan dengan berbagai macam kebaikan. Percayalah sahabat, jikalau hari ini kita memiliki rezeki, jangan kita tunda-tunda.
Mengapa sahabat? Belum tentu Ramadan yang akan datang kita akan bertemu kembali. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menuai, menebarkan kebaikan, memperbanyak sedekah, sehingga Allah akan lebih mencintai kita. Kita juga akan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lebih semangat untuk menyongsong Ramadan yang lebih datang, yang akan datang. Dan kita pada Ramadan ini mudah-mudahan Allah selalu bukakan pintu rahmat untuk kita, pintu ampunan untuk kita, dan kita menjadi manusia yang sempurna di Ramadan 1446 Hijriah pada tahun ini. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.